Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم قال قد أجيب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Al-Quran surat 10, Quran surat Yunus ayat 88 sampai ayat 89. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa bagi kita pada hari ini secara penanggalan kalender hijrah kita sudah berada pada tanggal 13 Muharram 1447 Hijrah. Bagi bapak dan ibu yang melaksanakan puasa Ayyamul Bait, alhamdulillah. Sengaja kita kutip ayat tadi Al-Quran surat Yunus, Al-Quran surat 10 ayat 88 sampai ayat 89. Doa Nabi Musa, doa rakyat yang terluka. Doa Nabi Musa, doa rakyat yang terluka. Ini ayat Bapak dan Ibu adalah sedikitnya ada dua ayat Al-Quran yang mestinya jadi suluh bagi kaum tertindas. Bukan sekedar kisah masa lalu, akan tetapi adalah panduan hidup. Bahkan tak berlebihan bila ini disebut ini adalah strategi langit untuk perjuangan di bumi ini. Makanya ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah, ini doa yang dilantunkan. Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, agar mereka tidak beriman sampai melihat azab yang pedih." Allah berfirman, doa kalian berdua telah dikabulkan. Maka tetaplah kalian berdua di jalan yang lurus dan jangan ikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, dua ayat ini bukan kisah klasik daripada Musa alaihissalam dan Fir'aun. Ini adalah api, bara api yang bisa membakar semangat rakyat yang sudah lama digilas kekuasaan. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Musa. Ini adalah doa Nabi Musa setelah perjuangan panjangnya ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun laknatullah. Setelah kebenaran ditertawakan, setelah rakyat dijadikan budak,
Makanya Nabi Musa tak lagi berharap hidayah bagi Fir'aun, akan tetapi Nabi Musa tahu Fir'aun bukan cuma sesat tapi juga adalah menyesatkan. Makanya doa kehancuran. Nah, lalu lihat bagaimana idealah memulai doanya. Artinya Nabi Musa itu bagaimana memulai doa. Itu telak dan tegas. Engkau ya Rabb yang memberi mereka kekayaan dan perhiasan dunia. Sebuah pengakuan bahawa semua kekuasaan dan kekayaan tetaplah berasal dari Allah, tetapi mesti jatuh ke tangan para tiran, bukan karena Fir'aun cerdas, bukan karena para menterinya hebat, tapi karena Allah membiarkan mereka itu adalah kaya untuk diuji bersyukurkah atau kufurkah dia. Dan mereka adalah ternyata memilih adalah kufur. Maka Nabi Musa pun memohon. Apa doa daripada Nabi Musa? Hancurkanlah harta mereka, kuncilah hati mereka. Ini bukan doa ringan Bapak dan Ibu. Ini bukan pula adalah permintaan daripada lembek. Ini doa perlawanan, doa keadilan. Ketika kekuasaan tak lagi bisa dinasihati, ketika rakyat terlalu lama sabar, maka doa menjadi peluru terakhir. Apa jawaban Allah? Langsung dijawab oleh Allah dalam ayat 89. Qad ujiba da'watukuma. Doa kalian itu berdua telah dikabulkan, kata Allah. Luar biasa, langit merespon doa yang lahir daripada luka sejarah. Tapi Allah memberi syarat dengan tegas, tetaplah lurus, jangan ikut jalan orang-orang bodoh. Jalan bahasa hari ini Bapak dan Ibu adalah apa? Jangan kompromi. Jangan pula jadi penjilat. Jangan pula adalah ikut-ikutan daripada justifikasi kezaliman. Itu makna tegasnya. Maka Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ittaqu da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi ijabun. Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jangan sekali-kali kita menzalimi. Kalaulah rakyat yang dizalimi oleh penguasa, para pemimpin didoakan oleh rakyat, hancur itu pemimpinnya. 1, 2 orang, 3 orang bisa dikabulkan oleh Allah, didengar oleh Allah kok. Pintu langit itu masih dibuka oleh Allah. Banyak juga yang bangun di tengah malam kemudian bermohon kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Ahmad, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsihi. Kata Rasulullah, orang yang teraniaya atau doa orang yang teraniaya dikabulkan walau dia itu adalah fasik. Karena apa? Kefasikannya urusan dia dengan Allah. Jadi kejadiannya orang fasik dikabulkan doanya oleh Allah. Makanya para ulama pun juga sepaham. Apa kata Imam Al-Qurtubi menyatakan doa Nabi Musa ini adalah dalil bolehnya kita adalah mendoakan kehancuran penguasa zalim yang melampaui batas. Begitu juga kata Imam daripada Ibnul Jauzi, bahkan menyebutkan jika dakwah tidak lagi mempan dan penguasa jadi adalah pelindung kezaliman, maka doa kehancuran adalah bentuk jihad. Nah, makanya kalau hari ini rakyat Indonesia berdoa, ya Allah, hancurkanlah kongkolingkong antara penguasa dan cukong.
tutup hati mereka yang terus adalah menindas lumpuhkan kekuasaan yang menjual negeri. Ini bukan doa radikal, ini bukan makar, ini warisan daripada Nabi Musa. Itu sunnah perjuangan, itu jejak para ulama yang jujur. Namun Bapak dan Ibu adalah membungkus kezaliman dengan ayat. Sayangnya banyak juga tokoh agama justru berdiri di sisi penguasa. Mereka pakai dalil sabar, ulil amri, jangan kritik pemimpin. Tapi sejatinya mereka itu adalah sedang membungkus kezaliman ini dengan ayat Tuhan. Mereka menirukan agama, tapi sejatinya adalah memadamkan cahaya kebenaran. Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi? Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, kita berdoa kepada Allah. Yang menolak adalah dikriminalisasi. Proyek-proyek mangkrak jadi simbol pengkhianatan. Ini warisan utang. Rakyat sekarang ini adalah juga menanggung. Makanya dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini hanya dua pilihan, melawan atau jadi pecundang. Tapi Allah sudah katakan tadi, Allah janji qad ujiba da'watukuma, doamu telah dikabulkan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.